بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali hari kita dengan memperbaharui keimanan kita. Karena keimanan ini perlu diperbaharui. Bukan hanya di awal tahun, tapi di awal setiap hari. Karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi dikatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Maka bertanya seorang, fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Maka kata Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah mengucapkan, membaca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Artinya dalam setiap hari kita, ketika kita ingat kalimat la ilaha illallah, maka melunturkan segala kesombongan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang lebih kaya dan tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Ketika kalimat la ilaha illallah, itulah kita menjadi manusia-manusia yang khudu', yang tunduk kepada perintahnya. Maka iman kita ini perlu diperbaharui. Nah, kita awali pagi hari kita ini dengan memperbaharui keimanan kita. Di dalam hati kita masing-masing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika kita keluar dari rumah mencari rezeki, bahwa tidak ada kekuatan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Maka setiap hari yubda'ul muslim kulla yaumin ayyabda'a bikalimatin la ilaha illallah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada panutan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, maka ini ada di hadis keurutan yang ke-13. Apa bunyi hadisnya? An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Jadi Abi Hamzah ini adalah panggilan. Namanya adalah Anas bin Malik, nama anaknya Hamzah. Jadi An Abi Hamzah Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khadim? Yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sering ada istilah khadimul Quran, berarti yang melayani Al-Quran. Apa yang melayani Al-Quran itu? Orang yang selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Berarti Anas bin Malik sering bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, karena dia aktif ikut Nabi kemana-mana Nabi, artinya melayani Nabi, ya. Maka Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Arab disebut khadimul haramain, itu kan melayani dua haram, tempat suci. Haram itu tempat suci namanya. Ini bukan haram yang tidak boleh, itu bukan. Itu nama haram. Haramain, kalimatnya pendek. Ha ra mim. Ha ra mim. Kalau yang haram yang tidak boleh itu adalah haram. Ya, jadi cara membacanya pun harus tahu. Jadi ketika kita maconyo lain, artinya lah lain. Jadi haramain artinya menunjukkan dua tempat yang suci. Haramun satu, suci satu tempatnya. Kalau haramain dua tempat. Mana itu? Mekah dan Madinah. Khadimul haramain. Itu disebut khadimul haramain. Pernah dengar, Pak? Ya. Jadi ini Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meriwayatkan hadis. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi, la yu'minu di situ artinya tidak beriman, artinya la tamma fil iman, tidak sempurna imannya itu. Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna keimanan. Kenapa? Keimanan ini mengalami fluktuatif. Iman kita ini mengalami fluktuatif, turun naik. Yazidu wa yanqusu. Yazid nambah, yanqusu turun. Maka itulah tadi di awal saya katakan tadi, kita harus perbaharui keimanan kita, karena iman kita ini naik turun. Ya. Karena naik turun. Kalau iman lagi naik, semangat luar biasa, Pak. Ya, semangatnya luar biasa. Jadi kalau kamu pengen mengukur iman aku nih Ustaz naik apa tidak? Nah, rasakan saja. Kalau kamu lagi semangat ibadah, berarti iman lagi naik. Wong belum datang, kamulah datang ke masjid, berarti iman lagi naik. Wong dak katik yang ngaji, kamu ngaji, nah berarti iman lagi naik. Tapi kadang-kadang masalahnya main ibu loh. Iman naik itu kalau lagi ada masalah, Pak. Benar tak, Bu? Bu? Kalau lagi ada masalah, imannya naik. Rajinnya. Belum datang, wong dah datang dia, gitu kan. Wong lah balik, dia belum balik. Nah, gitu kan. Wong dak ngaji, dia ngaji. Berarti imannya lagi naik. Berarti kita nih masih banyak yang taat itu ketika diuji oleh kesusahan. Maka orang banyak berhasil, Pak. Ketika diuji dengan kesusahan, maka banyak yang berhasil. Contohnya siapa? Sa'labah. Nah, Sa'labah itu pernah dengar ceritanya, Ibu? Nah, Sa'labah ini ketika ia dalam keadaan susah, itu imannya baik. Dia taat, rajin dia ibadah. Tapi ketika diuji dengan harta, kekayaan, ya, maka dia lupa. Kita kebanyakan ikut juga, Pak. Kenapa? Nah, misalnya kalau lagi masalah kita rajin. Tapi begitu katik masalah, sholat ya sholat, benar sholat. Tapi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya sering katakan, kalau kita zikirnya Allahumma antas salam, kalau dia tidak, Allahumma lantas jalan. Iya. Alang cepatnya nih Pak Ji. Ada gawe. Iya. Ada gawe. Iya. Bahkan sholat beda khusyuk lagi kadang-kadang, ya tak? Iya. Kapan ada gawe tadi kan? Padahal gawenya gawe dunia. Apalagi ketika ia ada gawe imam panjang pula. Nah, cocoknya nih tuh.
Kira-kira khusyuk tak solatnya itu? Hah? Khusyuk tak solatnya? Lagi ada gawe, Allahu Akbar. Imam baca Al-Muluk. Oh, imam. Kacau ini. Iya, kacau. Ya. Nah, maka iman kita ini fluktuatif, naik dan turun. Ya. Mengalami kenaikan dan turun, maka hadis Nabi perbaharui iman kita, perbaharui keimanan kita. Ketika iman kita diperbaharui, maka insya Allah, ya, insya Allah dia akan sempurna iman ini. Karena iman ini juga sebenarnya ada kaitan dengan takwa kalau kita kaitkan. Dari mana Ustaz bisa mengaitkan demikian? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Orang yang beriman itu orang yang bertakwa. Mana korelasinya? Apa hubungannya? Bagaimana bisa mengaitkan itu? Maknanya seperti apa? Apa itu iman? Maka didefinisikan oleh ulama, iman itu adalah diucapkan oleh lisan kita, ya. Lisan kita mengucapkannya, dibenarkan di dalam hati, ya. At-tasdiqu fil qalb, ya. Wal amal bil arkan, mengamalkan dengan rukun-rukunnya, mengamalkan. Nah, pengamalan ini apa terjemahan takwa dalam bahasa yang sering disampaikan oleh khatib? Marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Berarti kita mengamalkan atau tidak? Mengamalkan dari apa yang kita ucapkan, mengamalkan apa yang dibenarkan dalam hati kita dengan perbuatannya. Nah, perbuatannya ini disebut dengan takwa. Maka kalau ada orang mengatakan aku beriman dengan Allah, salat tak? Tak. Aku beriman kepada Allah. Puasa tak? Tidak. Kira-kira sempurna tak imannya? Tidak sempurna. Maka jangan marah kalau ngomong, tak beriman yang kau ni. Nah, gitu kan? Kenapa? 3 hal tadi harus ada. Ketika kita mengatakan beriman, kita mengucapkannya. Oke, sudah kita ucapkan. Kita mengatakan beriman, hati kita sudah terpaut. Oke, membenarkan bahwa iman. Tapi yang ketiga yang banyak yang tidak lakukan. Apa? Melaksanakannya. Maka itulah iman. La yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW. Maka tidak beriman di antara kalian. Kenapa tidak beriman? Tidak sempurna di antara kalian. Hatta yuhibba, hingga kamu mencintai. Nah, sekarang kita berbicara mahabbah. Ya. Apa itu mahabbah? Kecintaan. Kecintaan ini didasarkan bukan kecintaan al-basyariyah. Taba'ah al-basyariyah. Apa? Taba'ah basyariyah itu karakter kemanusiaan. Bukan kecintaan itu. Tapi kecintaan yad'u ilal khairi wal manfa'ah. Kecintaan yang didasari oleh kebaikan dan manfaat, yang didasari oleh syariat. Itulah kecintaan yang dikatakan dalam hadis ini. Kenapa? Karena kalau kecintaan taba'ah al-basyariyah, tabiat kemanusiaan, tabiat manusia, lain Pak nanti memaknainya. Ngapa? Kalau kita ni, kalau cinta itu ada kendaknya. Ya lah, ada kendaknya. Woi, ngapalah bapak ini baiknya nih. Coba tangan, jangan langsung kamu ini kan gitu kebaikan itu ya. Kalau memang dia sudah biasa baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pernah dia nih ngasih, tiba-tiba hari itu ngasih. Bukan kita menuduh, tapi perlu dipahami betul. Kenapa? Jangan-jangan dia ini kena, rupanya benar. Sudah dia ngasih itu nak berasan. Nah, nak berasan. Apalagi kawan lama tak nelpon, tiba-tiba nelpon. Gitu kan? Ya selama ini kapan ini sibuk terus. Oh, sibuk.
Hari itu dia nelpon, apa kabar? Lur kan? Biasa main itu kan? Apa kabar lu? Baik gitu kan? Nah, di mana? Tanya di mana, sudah makan lu, segala macam panjang lebar basa-basinya. Tiba-tiba, mak ini lur, aku ini nak berasan. Nah, itu kan? Itu namanya thaba'ah al-basyariyah. Maka ketika cintanya itu kira-kira menimbulkan kebaikan atau keburukan? Maka yang dikatakan di sini adalah kecintaan berdasarkan syariat. Apa itu kecintaan berdasarkan syariat? Maka di situ yuhibba li akhihi. Yuhibba li akhihi. Maka kata dalam keterangan syarah Imam An-Nawawi dikatakan akhi di situ adalah bentuknya umum. Saudara. Saudara di situ bentuknya umum. Baik dia satu. Ya, saudara di sini lebih kepada contohnya saudara senasab misalnya kan. Kalau dia saudara senasab sifatnya umum, mau ia imannya sama dengan kita ataupun imannya berbeda dengan kita, tetap dia mencintai saudaranya. Lebih-lebih ketika saudaranya itu sama keimanan dengan kita. Ya. Sama dengan kita. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun, berarti ukhuwah di sini kalau dalam Al-Qur'an ini adalah ukhuwah imaniyah, saudara seiman. Tapi di sini saudaranya secara umum, siapapun yang namanya sama manusia maka dia saudara. Maka harus ada kecintaan. Harus ada kecintaan. Kecintaan yang didasarkan syariat. Ketika kita berbeda agama, kecintaannya dasarkan syariat apa? Karena Allah yang telah menciptakannya. Allah yang telah menciptakannya. Mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama hal dengan kita mencintai Allah. Maka ketika orang mencintai saudaranya, hatta yuhibba li akhihi. Hatta yuhibba li akhihi. Jadi mahabbahnya adalah mahabbah yad'u ilal khairi wal manfaah, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada manfaat. Manfaat dari sisi agama, manfaat dari sisi al khair, kebaikan. Ya. Ini hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sama halnya dengan ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika kita mencintai saudara kita, sama hal kita mencintai diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita, begitu pula kita mencintai saudara kita. Nah, kalau ini tidak ada, maka apa? Akan menimbulkan husudan. Ketika orang tidak cinta kepada saudaranya sama hal dengan cinta kepada dirinya, maka akan muncul penyakit apa? Penyakit hasad. Penyakit hasad. Penyakit hasad. Orangnya disebut hasid. Dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Hasidin itu adalah orang yang mempunyai penyakit hasad. Orang yang memiliki penyakit hasad disebut hasid. Hasidin. Ya. Maka hati-hati kalau buat nama anak atau buat nama cucung. Ya, ngambil dalam Al-Quran, Ustaz, siapa nama cucung? Nama hasidin. Nah, berarti dia adalah orang yang memiliki penyakit hasad. Iya, jangan mentang-mentang din itu agama, Ustaz. Bukan mentang-mentang din agama. Ya, hasidin. Pendek. Ha sin dal. Kata ianya. Nah, makanya tadi itu harus bacanya benar. Kalau salah baca tadi, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, salah baca. Ya. Jangan salah baca. Salah baca, salah arti. Hasidin idza hasad. Orang-orang yang mempunyai penyakit hasad, idza hasad, jika ia lakukan hasadnya itu, maka Imam Al-Ghazali membagi 3 hasad itu.
Membagi tiga. Apa yang pertama? Yang pertama kata Imam Ghazali, yang dikatakan penyakit hasad itu orang yang ingin menghilangkan nikmat orang lain. Nah, jadi kalau ada orang dapat nikmat, dia menpacak orang itu tidak dapat nikmat itu. Nah, itu penyakit hasad berarti. Ada tak di antara kita? Kalau di sini tidak kati, sini bagus kalau. Tak kati. Ini yang pertama, Yang pertama kalau pacak wong tu tak dapat nikmat, biar dia baik dapat. Ya. Nah, yang pertama, ia menghilangkan nikmat orang lain. Dia berpikir supaya orang lain tidak dapat nikmat itu, supaya orang lain tidak dapat kebaikan itu, supaya orang lain tidak dapat jabatan itu. Ya, menghilangkan nikmatnya itu, menghilangkan nikmatnya. Itu yang pertama. Jadi ia ingin menghilangkan nikmat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ya, yang kedua apa? Ia ingin menghilangkan nikmat orang lain. Dan kalaupun ia tak dapat nikmat itu, minimal orang itu juga sama-sama tak dapat nikmat itu. Jadi dia apa? Penyakit SOS. Senang orang susah. Kalau wong lain susah dia senang. Tapi kalau wong senang dia susah. Nah, itu penyakit hasad namanya. Penyakit hasad. Orangnya disebut hasid. Ya, hasid. Orangnya disebut hasid. Itu lebih parah itu. Kalau tadi kan cuma dia berpikirnya, sudah, yang penting dia tak dapat nikmat sudah. Kalau ini, kalaupun dia tak dapat, pokoknya sudah, sama-sama tak dapat gitu. Ada tak main itu, Pak? Katik juga, di sini tak katik. Sini ini luar biasa ini, ya. Iya, ini kehebatan Nur Huda ini sini. Nur cahaya, Huda petunjuk, berdapat cahaya dan petunjuk. Amin. Ya, sehingga hilang penyakit hasad tadi. Kalaupun ada keluar dari sini lah dibagikan oleh Imam Ghazali, tidak ada lagi wong itu, ya. Bukan wongnya tidak ada lagi, sifatnya. Jangan kamu keluar dia nih, katik lagi. Bukan, sifatnya sudah tidak ada lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ketiga ini sifat hasad ini adalah jangan sampai wong tu lebih dari dia. Dia tak katik berfikir wong tu hilang nikmatnya, tidak. Tapi jangan sampai wong tu lebih. Iya. Jangan sampai wong itu lebih. Nyengok tetangga ni beli mobil, nah mulai dia. Baca pula beli mobil mak itu. Iya, mobil second juga. Wong itu dapat jabatan misalnya kan? Sudahlah jabatan dia tu. Ini kan nyilat sana nyilat sini. Nah, berarti jangan sampai orang itu melebihi daripada dia. Kembali lagi, tak katik di sini kan? Katik. Nah itu, setujunya aku di sini ini itulah. Tak katik di sini. Iya. Ya. Jangan sampai ada orang itu lebih dari dirinya. Kalau ada orang lebih dari dirinya, itulah berarti itu penyakit hasad.